Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Video saya kali ini adalah video bagian kedua dari aksi nyata modul 1.4. Berbagi praktik baik budaya positif bersama rekan sejawat di UPTD SD Negeri 33 Mendo Barat. Masih bersama fasilitator dan pengajar praktik yang selalu memberikan saya semangat, motivasi, dan inspirasi di pendidikan guru penggerak ini. Fasilitator Bapak Muhari SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Selamat Simbolon SPD. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini saya laksanakan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu UPTD SD Negeri 33 Mendo Barat. Adapun berbagi praktik baik budaya positif ini dilaksanakan bersama rekan sejawat dari UPTD SD Negeri 33 Mendo Barat, UPTD SD Negeri 24 Mendo Barat, dan UPTD SD Negeri 25 Mendo Barat. Mungkin ada cerita, saya mau dengar karena berhubung kami ini juga baru di 33 Mendo ini. Mungkin kalau dari 24 dan 25, Bapak dari 25 ya? 24. Ibu? 24. 25. Oh, mungkin atau Bapak cerita selama ini ada masalah atau anak ini yang ada di sekolah Bapak, sejauh ini penyelesaiannya sebatasnya seperti apa? Atau boleh cerita banyak hal Pak? Karena kita tahu anak-anak yang namanya anak-anak dimanapun kebiasaannya mungkin tidak jauh beda, baik di 33 ataupun 24 ataupun 25. Karena contohnya di sini saya sendiri ini mengenali tugas dari siswa itu sendiri. Kita kan punya pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah harus selesai dikerjakan dengan batas waktu yang sudah kita sepakati. Misalnya tugas rumahnya diberikan hari ini, 2 hari ke depan harus dikumpul. Dengan konsekuensi kalau tidak mengumpulkan tugas rumah, maka tanpa disuruh atau diperintah siswa tersebut keluar kelas. Seperti yang Ibu bilang tadi, sebenarnya itu bukan menimbulkan solusi, tapi menambah masalah. Terutama bagi anak itu sendiri, sudah tidak membuat PR, tidak belajar. Di sini cuman saya ingin sebenarnya menimbulkan motivasi dari anak itu sendiri. Karena kesepakatan itu sudah kita buat, cuman tanpa tertulis, hanya lisan. Kita buat kesepakatan, jadi anak-anak semua mendengar, semua tahu konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan PR. Di sini sebenarnya saya hanya ingin supaya kesalahan itu tidak mereka ulangi di kemudian hari. Tetapi yang namanya anak-anak, biarpun kita sekeras apapun, tetap terkadang masih ada yang melakukannya. Entah karena mungkin karena malas, daripada di luar setelah sekolah hari Rabu banyak tugas, mending udah ada PR, mending di rumah di sekolah, dari sekolah, masuk. Jadi mungkin solusinya bisa Ibu sampaikan ke kami biar menjadi
pelajaran bagi kita semua. Saya rasa itu saja Bu. Terima kasih. Ya, Dan yang tugas-tugas yang telah kita suruh tadi, misalnya matematika dalam 10 soal itu anak itu misalnya kalau ada 2 anak atau 1 anak, maka untuk mengerjakan di depan tuh kita suruh anak yang tidak membuat tadi seperti itu kalau kebiasaan saya. Seperti itu. Maka di sini kita kan perlu bimbing. Jadi dengan anak ini mengerjakan yang tertulis tadi, istilahnya kita sambil membimbing di depan tadi seperti itu kurang lebih kalau saya mengatasi permasalahan ini Pak Haji temui di lapangan. Jadi dia bisa belajar, oh gini atau tidak kan kalau dia mengerjakan di dalam kelas, otomatis dia akan mengontek siswanya yang sudah selesai kan. Nah, makanya saya berinisiatif untuk menunggu anak tersebut mengerjakannya di luar kelas biar mereka tuh bisa belajar, biar tahu bagaimana cara mengerjakannya. Oh misalnya tentang pecahan misalnya, nah, dia tahu karena kasus siswa saya yang sekarang ini. Terus terang ya Bu ya, untuk pecahan sampai sekarang belum kelar-kelar. Hanya masalah membedakan mana penyebut, karena bilang terus menyamakan penyebutnya juga sampai sekarang belum kelar-kelar. Itu saja yang saya ajarkan belum selesai kan. Karena di situ kalau siswanya tidak mau masuk, kalau siswanya tidak mau masuk, saya tetap sama. PR-nya tetap dikerjakan tapi di luar kelas. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Adi mengenai murid yang tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh kita gurunya di pertemuan sebelumnya, dan itu sering terjadi. Kemudian kalau pandangan dari Pak Yur, anak yang tidak mengerjakan menulis saja di papan tulis tugas yang diberikan itu, kemudian dipersilakan dulu jika dia bisa. Menanggapi dari yang Ibu Yesi juga katakan, anak yang tidak mengerjakan tugas itu dipersilakan mengerjakan tapi di luar kelas, sehingga pada saat membahas tugas yang diberikan itu anaknya tidak menyalin jawaban dari teman-temannya. Jika itu terus terulang, berarti ada suatu proses yang harus kita refleksi kembali. Contohnya, pernahkah kita berpikir kenapa hal ini terus terjadi? Haruskah ada bagian yang kita perbaiki? Jadi proses merefleksi diri kita dulu. Ketika kita sudah menemukan bagian yang kita anggap perlu diperbaiki, maka memenuhi kebutuhan anak bisa menjadi hal yang terpenting yang bisa kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kan saya sebagai guru kelas rendah dari tahun 91 sampai sekarang sering yang namanya menempuh yang ini. Saya tahu namanya anak baru belajar ya, mulai dari pegang tangan ya, separang TK ya, banyak yang yang saya benar yang namanya anak hukum sampai ke membuat saya di luar nah saya bisa sekarang jadi kayak itu saya lagi belajarkan terus kalau apa sebenarnya kita tanya mengapa yang buat PR lupa Pak, jadi karena selama ini yang mereka lupa nah, jadi supaya dia lupa jadi ingat tanyakan tapi karena rendah-rendah ini ingatannya kan rendah ya rendah lagi
Jadi kita selalu mengingatkan saja. Jadi kita mengingatkan, kita jangan bosan-bosan mengingatkan dan kita berdoa terus. Nah, mudah-mudahan mereka pasti nantinya, misalkan kita hukum di kelas, di luar kelas kan, kadang-kadang kan panas ya, kadang-kadang di luar ya, tapi pernah ya, saya temui apa sebenarnya keluhan mereka, kita tanyakan dulu apa sebabnya ya, karena katanya orang tuanya ada, ya, nah saya dulu lah, orang tua ada untuk bimbing, jadi kita maklum aja, jadi banyaknya maklum, jadi kita ikhlas waktu kita untuk membimbing mereka yang sedang mengalami kesusahan dalam belajar, itulah, saya ikhlas kita. Jadi setelah kita samakan belajar, misalkan dia ada mata beres, jadi suruh kumpul ya, jadi kita kumpul dua kali kita biarlah dulu, jadi setelah istirahat kita panggil, kita panggil, kalau dia tahu setelah pulang dia kita ajarkan, pulangnya lain kita panggil berapa orang yang akibat tuh menjaring siapa yang nggak tahunya. Apa hal yang tidak tahu, tapi selama ini sama yang mengajar ini keluhan itu ya dulu kali ini IQ mereka kurang, jadi kita pahami IQ itu apa sebabnya, berapa kali sekarang panggil apa sebabnya, biar orang tuanya ya karena ekonominya kurang, jadi kita pahami dulu tadi keadaan mereka, baru kita panggil apa sebabnya nggak buat PR, jadi kita panggil ya. Misalkan mereka susah untuk belajar di rumah, kita adakan tes selesai kelas lainnya, yang lain sudah pulang panggil. Itu jadi kita tahu dia tahu, kita tahu, jangan disamakan yang lain, jangan sebarang sudah tahu. Ada yang tinggi, rendah, jadi kita maklum ya. Jadi kita banyak maklum. Kita misalkan kita ikhlaslah kita. Ya, walaupun tidak bayar ya, dia orang tuanya, pas bagaimana, saya ajarkan ya. Dia yang biaya ya, belajarlah pokoknya belajar. Pokoknya berapa kayaknya tidak bisa bayar. Budaya positif hendaknya dilakukan mulai dari dalam kelas. Salah satu upaya untuk menciptakan budaya positif di kelas adalah dengan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas akan terbentuk karakter atau nilai positif pada murid kita agar mereka siap untuk masuk ke lingkungan yang lebih luas, baik itu lingkungan sekolah maupun luar sekolah. 4 program unggulan 33 MB yang telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan. Yang pertama, PULAS atau paguyuban kelas. Dari PULAS sudah terpilih ketua PULAS masing-masing kelas dan juga sudah terbentuk komite PULAS untuk sekolah. Kesempatan ini adalah senyum manis kita yang telah diselenggarakan di sekolah, yang merupakan program edukasi akan pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Program ini dimulai dengan sosialisasi tim Puskesmas Penagan. Datang seorang dokter gigi dan juga timnya untuk mengedukasi anak-anak tentang pentingnya sikat gigi yang baik dan benar, kemudian pentingnya menjaga kebersihan gigi dan mulut setiap waktu. Kemudian anak-anak juga mempraktekkannya, dan setelah itu hasil dari kegiatan ini saya ikut lombakan dalam lomba Senyum Indonesia bersama Kipin, salah satu aplikasi belajar namanya Kipin, Yos Pintar, itu bekerja sama dengan Pepsodent. Saya katakan kepada Bapak Ibu guru juga ibu bapak sekolah, tidak penting untuk kita menang, yang penting kita udah berani tampil di tingkat nasional, dan ini sudah diposting dan dikirim oleh ke pihak panitia Kipin juga Pepsodentnya. Unggulan 33 MB berikutnya
selanjutnya. Sosialisasi menabung bersama Bank Sumsel menjadi kegiatan pertama dalam nadi ini. Kami menjalin relasi bersama Bank Sumsel. Saya sempat sedikit terkejut melihat begitu besar antusias orang tua membantu anak-anaknya dalam membuat buku tabungan anak. Sehingga ketika anak-anak sudah punya buku tabungan sendiri, mereka bisa menabung dengan aman, dengan nyaman, tanpa berpikir apakah uangnya akan hilang atau terpakai. Teknis dari menabung ini, setiap hari Rabu anak-anak jadwal menabung dan pihak Bank Sumsel datang ke sekolah untuk mengambil buku tabungan. Unggulan, salah satu program unggulan yang telah dilaksanakan oleh 33IB yaitu program DK. Program DK ini dari kita untuk kita yang diperuntukkan dari anak dan untuk anak. Perdana program ini kami telah laksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia, yaitu berbagi sembako. Seluruh anak di sekolah ini yang bersedia memberikan sedikit sembakonya di rumah, walaupun itu secanting beras. Jadi dari sembako yang sedikit aja, tidak perlu yang banyak, sehingga ini mengajarkan ke anak bahwa berbagi tidak menunggu harus hal yang besar atau menunggu kita kaya atau ketika kita punya jabatan. Dari hal kecil juga bisa. Kemudian semuanya dikumpulkan dan anak dibimbing oleh gurunya untuk membuat menjadi paket-paket sembako. Kemudian ada 11 anak yang menerima. 11 anak ini kami dapatkan datanya dari PULAS, paguyuban kelas. Jadi sudah dipilih oleh Ibu Ketua PULAS, Komite PULAS sekolah bersama timnya memilih 11 anak yang berhak menerimanya. Kemudian anak-anak yang lain memberikan kembali sembako itu ke anak yang membutuhkan dan kami pun berfoto bersama. Rencananya DK ini akan terus dilaksanakan di momen-momen hari nasional atau kegiatan penting sekolah untuk berikutnya, tidak sebatas atau di hari kemerdekaan RI saja. Berikut ini beberapa program kelas 3 yang telah dan akan terus saya jalankan. Kesepakatan kelas, program cuan atau curhat anak, PULAS 3 atau paguyuban kelas 3, operasi semut, ice breaking, dan beberapa program lainnya yang akan terus saya kembangkan guna memenuhi kebutuhan anak-anak hebat kita. Ada kegiatan yang selalu saya buat untuk anak-anak sebelum mulai pelajaran, yaitu ice breaking. Yang paling disenangi mereka adalah ternyata menari penguin. Ini sering diulang-ulang karena mereka senang sekali. Ternyata membuat mereka tertawa itu sangat sederhana. Ini sudah saya posting di TikTok saya, juga di beberapa medsos. Ternyata membangkitkan semangat anak-anak itu di awal pembelajaran sangat penting. Itu terbukti ketika melakukan ice breaking, pemanasan ini mereka sangat semangat sekali. Bahkan setiap saya masuk kelas mereka nanya, ayo Bu nanti ice breakingnya, ayo Bu kita menari lagi, joget lagi. Arahkan pandangan
Saya juga membuat Twibbon untuk merayakan momen-momen bersama anak-anak. Twibbon Idul Adha, Twibbon program Nadi, program Semata, Twibbon HUT ke-77 RI, Twibbon Tahun Baru Hijriah, dan beberapa Twibbon lainnya. Saya juga membuat video di salah satu aplikasi kekinian, TikTok, untuk beberapa kegiatan yang dilakukan di kelas maupun di sekolah. Kegiatan operasi semut, lomba atau kegiatan sekolah termasuk HUT ke-77 RI yang baru diselenggarakan bulan lalu, video Twibbon untuk program Nadi, program Semata yang telah dilaksanakan di sekolah, kemudian TikTok untuk kesepakatan kelas 3, ice breaking yang sering kami lakukan di kelas, dan video-video TikTok lainnya. Kemudian ini adalah video yang saya share juga ke medsos, yaitu TikTok program Semata yang salah satunya adalah sosialisasi bersama tim puskesmas Penagan akan pentingnya kebersihan gigi dan mulut. Dan program ini juga saya sudah buat ke dalam sebuah artikel, baik itu nasional maupun blog pribadi, dan mendapatkan feedback yang sangat luar biasa atau komentar dari berbagai pihak. Bahkan dari dokter giginya sendiri mengatakan begitu saya jarang mendapatkan undangan langsung dari sekolah untuk menjadi narasumber dalam program kegiatan kebersihan gigi dan mulut. Saya memposting semua kegiatan anak-anak, baik itu di kelas maupun di sekolah, di media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan beberapa media sosial lainnya. Kemudian saya juga membuat artikel dan mempostingnya di media online nasional, Kompasiana, dan blog pribadi saya. Adapun tujuannya untuk membagikan praktik-praktik baik budaya positif ini kepada semua pihak untuk menjadi inspirasi pada semua orang dan juga menjadi motivasi untuk kami terus menggerakkan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun harapan kita sebagai guru dengan upaya pembentukan budaya positif ini dapat membantu anak-anak hebat kita memiliki karakter atau nilai positif yang bersumber dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Sekian video saya berbagi praktik baik budaya positif bersama rekan sejawat di UPTD SD Negeri 33 Mendo Barat. Semoga menjadi inspirasi untuk yang menonton video ini dan menjadi motivasi untuk saya dan rekan-rekan guru lainnya membentuk dan menggerakkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.